tujuan kita kadang minum obat rutin adalah mencegah serangan berikutnya, bukan menyembuhkan yang sudah loh. Itu ada lagi, jadi untuk rehab itu ada yang disebut dengan terapi rekreasi, Dokter Lati ya. Rekreasi itu healing mungkin. Tapi di sini sebenarnya kita lebih mengfokuskan hobinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Kustati, kembali hadir menemani teman-teman semua pada acara yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu adalah Bihati, bincang sehat bersama Kustati. Oke, jadi pada episode kali ini kita kedatangan dua tamu yang sangat spesial sekali. Kenapa? Karena yang mau kita bahas adalah sebuah kejadian atau fenomena yang sebenarnya sering sekali terjadi di masyarakat kita, seperti itu. Apa sih episode kali ini? Jadi episode kali ini adalah terkait dengan penelaksanaan pada pasien stroke dan juga pasca stroke, seperti itu ya. Baik, kita perkenalkan dulu pada tamu kita yang pertama, ada Dr. Retno Wahyu Widayati, SPS MS IMED. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Dokter Alita. Iya, terima kasih ya dok sudah hadir. Oke, untuk tamu yang kedua ada Dr. Nurrohma, SP KFR. Selamat siang. Iya, selamat siang, dokter Alita. Iya, terima kasih dok sudah hadir juga. Jadi apa kabar ini dokter? Kabarnya baik ya dok? Alhamdulillah. Baik ya dok ya. Sehat ya dok ya? Iya. Alhamdulillah sehat. Saya yang agak-agak bindeng sedih banget. Ya. Jadi gini dok, kita topik kali ini kan mungkin agak lebih seru ya dok ya, karena stroke ini kan menjadi fenomena kasus penyakit pada masyarakat Indonesia termasuk dalam 10 besar ya dok ya di Indonesia, apalagi di Indonesia nih dengan kebiasaan makan yang mungkin sekarang jajanan makin banyak ya dok ya, ada yang chicken crispy kemudian yang manis goreng-gorengan, karena mungkin kalau untuk masyarakat atau sahabat-sahabat Kustati kalau nggak gorengan tuh kayak kurang gitu, kayak kurang mantap gitu loh. Kalau nggak yang manis-manis juga kayak kurang gitu. Padahal mungkin itu adalah hal yang dapat memicu suatu penyakit baru gitu deh. Salah satunya adalah stroke ini ya dok ya. Kalau stroke sendiri, kalau dari Dr. Retno, definisinya seperti apa sih dok stroke itu? Kalau stroke itu gangguan aliran darah otak, Dokter Alita ya. Jadi gejalanya bisa fungsional atau general. Jadi gangguan aliran darah otak dalam 24 jam. Iya. Kalau kurang dari 24 jam namanya TIA. Jadi serangan sebentar, pulih lagi. Gitu. Oke, kalau lebih dari 24 jam berarti itu yang kita kategorikan stroke ya dok ya. Oke. Biasanya kan dari sahabat Kustati mungkin stroke itu definisinya yang sudah cuman tiba-tiba lemes, terus tiba-tiba apa gitu. Apakah ada gejala lain dok selain yang lemes-lemes yang biasanya sahabat-sahabat Kustati ketahui gitu dok? Kalau stroke itu mengenai satu sisi tubuh. Iya. Sekarang yang terkena adalah yang fast itu ya, face, ngam, pokoknya tiba-tiba kok perot nih, tiba-tiba kok tanganku lemes nih, kakiku lemes. Itu pokoknya segera ke rumah sakit aja. Sudah, tidak boleh ditunda-tunda, tidak boleh ke dokter, nggak boleh praktek ke dokter, praktek nggak boleh. Harus langsung UGD. Langsung IGD ya sahabat Kustati. Nggak boleh mampir-mampir. Nggak boleh mampir beli apa dulu, nggak boleh. Karena waktu sangat berarti. Nah, karena waktu sangat berarti. Nah, kan jadi timbul pertanyaan dok, waktu sangat berarti. Sebenarnya apakah berpengaruh dok terhadap kayak misalnya sahabat Kustati sudah tahu ada gejala seperti itu, terus dalam kurun waktu sebentar terus ke IGD, sama yang mungkin sudah ketahuannya tuh udah besoknya baru dibawa ke IGD gitu, apa ada pengaruhnya dok terhadap? Oh iya, sangat berpengaruh sekali terhadap pemulihan pasien. Jadi kalau pasien itu kan ada yang namanya inti, ada yang namanya penumbra, kerusakan di otak itu. Jadi yang kita kejar adalah penumbranya agar segera pulih. Jadi sekarang adalah ada yang pengobatan yang kurang dari 4,5 jam itu sebaiknya sudah masuk rumah sakit. Sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Iya, fase akut antara sekitar 3 sampai 4,5 jam sampai 7 hari.
Oke dok, itu kan mungkin kan dari sahabat Kustati ada yang mungkin tempat tinggalnya itu tuh jauh dari fasilitas kesehatan mungkin ya dok, ada yang kesusahan aksesnya gitu-gitu ya dok ya. Apakah ada tindakan-tindakan preventif atau mungkin tindakan pertama yang harus sahabat Kustati ketahui gitu? Kayak contohnya kan kadang ada gejala juga tiba-tiba kejang atau nggak sadarkan diri. Nah, sebagai sahabat Kustati menemukan misalkan keluarganya ada yang nggak sadarkan diri nih dok gitu, itu apa yang harus dilakukan oleh sahabat Kustati gitu dok? Jangan sampai dia itu tertidur. Jangan sampai jadi tetap diusahakan diajak bicara sampai rumah sakit. Gitu. Berarti selama perjalanan yang harus segera ke IGD itu sahabat Kustati harus diajak ngomong, ngomong terus ini pak bu gitu ya. Jadi harus tetap sadar terus gitu, karena mungkin akan lebih berbahaya dok ya. Kalau mungkin dari Dokter Nurrahmah terkait dengan tadi dok terapi ya dok ya. Tadi kan Dokter Retno menyampaikan bahwa ada hubungannya dengan jangka waktu stroke itu ditindaklanjuti untuk pengobatan. Nah, apakah rata-rata pasien-pasien di Indonesia itu kalau misalkan terkena stroke itu durasinya pengobatan terapi rehab mediknya itu apakah lama atau sebentar dok? Ya. Terima kasih Dokter Lalita, menarik sekali ya. Jadi memang kita sebentar lagi akan memperingati ya Dokter Retno Hari Stroke Dunia ya, itu tanggal 29 Oktober ya. Nah, disinilah dicanangkan ya. Jadi memang antara stroke ya dan program rehabilitasi itu sangat-sangat erat sekali ya dalam penata laksanaannya. Jadi yang harus kita perhatikan bahwa stroke itu yang menyebabkan adalah kecacatannya. Nah, ya. Memang ada waktu-waktu yang disebut dengan golden period tadi ya. Jadi dibagi dalam fase stroke itu sendiri, ada fase akut, ada fase subakut, dan ada fase kronik gitu ya. Nah, ini tadi penata laksanaan harus cepat, tepat ya, dan juga kita harus memperhatikan faktor-faktor yang disebut dengan penyakit yang mendasari, underlying disease ya. Memang faktor usia sekarang sudah bergeser, tapi tetap kita perhatikan faktor-faktor dari terjadinya stroke itu ya, high risk faktornya ada hipertensi, ada diabetes ya, kemudian ada hyperlipid, kemudian obesitas, juga heavy smoker. Jadi dari faktor-faktor ini juga yang menyebabkan terjadinya stroke tadi sudah dijelaskan, dan pasca setelah terjadi serangan stroke itu tadi ya. Jadi kita untuk program dari rehabilitasi medik dalam hal ini itu dalam waktu 24 kali 48 jam setelah pasca stroke kita sudah bisa melakukan untuk dilakukan ya penata laksanaan untuk fisioterapi, tapi dengan syarat tentunya keadaan umum, vital sign, dan semua hemodinamiknya baik gitu ya. Kita bisa melakukan juga pasif ya. Jadi kenapa sejak awal untuk pada pasca stroke, yaitu mulai dari positioningnya bagaimana, turningnya bagaimana, latihan bagaimana yang harus kita berikan untuk mencegah terjadinya komplikasi pada pasca stroke ya. Jadi contohnya tadi dengan kelemahan pada anggota gerak yang satu sisi, contohnya adalah kelemahan karena parese itu. Dengan menurunnya kekuatan motorik pasti akan berpengaruh juga dengan dari satu sisi kelemahan tadi, baik dari sendinya dan kemudian juga di anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Jadi bisa mempercepat terjadinya adanya kekakuan atau mungkin sampai kontraktur, atau mungkin juga terjadinya atrofi pada ototnya. Nah, disinilah sejak awal kita harus melakukan tindakan, yaitu kita rehab. Di sini ada fisioterapi, ada occupational therapy, ada terapi wicara ya, dan lain sebagainya. Ini semua adalah untuk mencegah terjadinya, yaitu terjadi adanya
komplikasi pada pasca stroke itu sendiri, karena komplikasi itu tidak hanya pada sistem dari otot muskuloskeletal tapi dari neuromuskuler. Jadi banyak sekali aspek-aspek yang bisa kita lakukan untuk tindakan rehabilitasinya. Ya, itu tadi ya. Jadi ada fasenya, yaitu mulai dari fase akut, subakut, dan fase kronik. Nah, untuk fase kronik itu mungkin bisa sampai bertahun-tahun ya, itu untuk proses recovery dan sebagainya. Tapi apapun, kalau kita melihat dari proses rehabilitasi itu sendiri, tentunya tetap kita harus melihat untuk prognosis ya. Prognosis tetap harus melihat dari letak dan luas lesinya, tadi kemudian penyakit yang mendasari, itu akan juga menentukan dari prognosis pasca stroke itu sendiri. Mungkin sedikit itu Dokter Lalita. Iya, terima kasih. Ini udah lengkap banget. Tapi ada hal menarik yang ingin saya tanyakan. Mungkin nanti mungkin mengarah ke Dokter Retno juga ya, karena tadi sempat disinggung terkait dengan kemajuan faktor resiko usia gitu ya. Mungkin kalau dari segi Dokter Retno sebagai dokter spesialis saraf nih, kalau menemui kasus-kasus di rumah sakit kita gitu, apakah memang betul dok terkait dengan pasien-pasien stroke itu sekarang usianya malah bukan seperti yang zaman dulu, usianya yang sudah sepuh-sepuh, sudah tua-tua, tapi katanya ini udah lebih muda lagi nih, sudah lebih maju, sudah lebih maju. Gimana dok? Nanti ini sekarang sudah lebih maju ya. Dulu kan rata-rata di atas 60 ya, sampai malah zaman dulu anggap stroke itu adalah penyakit yang tua, istilahnya apa, mati separuh. Orang tua sedang mati separuh. Iya. Orang-orang dulu biasanya zaman dulu ya. Karena yang penderitanya kan sepuh-sepuh. Nah, sekarang kan seiring dengan kemajuan teknologi, stresnya pekerjaan dengan berbagai macam makanan, minuman, sekarang jadi menuju ke muda. Muda. Iya. Kira-kira usianya sekitaran berapa dok sekarang? Sekarang ya di atas 50 lah. Rata-rata sekarang sudah jadi di atas. Agak nambah, jadi maju 10 tahun lebih muda ya dok ya? Wow. Agak maju. Agak ini ya dok, maksudnya dilema juga ya dengan. Nanti kita bikin penelitian aja dokter. Oh ya boleh. Untuk psikostatik ya. Bisa. Kita bikin penelitian. Kenapa kok sekarang mulai banyak ya? Iya. Tapi itu memang menarik ya dok, karena kita kan tanpa kita sadari ternyata sudah usia itu sudah maju gitu loh untuk orang-orang terkena stroke itu ya dok ya. Apa mungkin karena stresor juga betul. Gitu. Butuh healing mungkin dok. Iya. Habis ini healing jangan lupa ya. Untuk mengurangi resiko terkena stroke juga bisa ada pekerjaan ya. Stres. Target nih nanti habis ini target terus sampai lupa liburannya kapan. Nah itu juga bahaya ya berarti ya dok. Nah terus juga tadi terkait dengan rehabilitasi juga ya dok ya. Nah kalau misalkan dari fase akut kronis tadi disebutkan juga bahasa yaitu sebutan parese. Parese itu adalah sebuah fenomena kelemahan sebagian tubuh di satu sisi saja sahabat Gustati. Jadi misalkan parese sebelah kiri berarti kelemahan di anggota gerak sebelah kiri, baik tangan dan juga kaki, kadang ada perotnya. Nah itu kan gejala-gejalanya. Kalau faktor resikonya sendiri itu dok, faktor resiko tadi sudah beberapa disebut oleh dokter Nur Rohmah ya dok. Nah sebenarnya yang paling sering itu tuh penyebabnya karena apa ya dok? Kalau mungkin dari dokter Retno atau dokter Nur Rohmah? Paling sering ya hipertensi. Hipertensi ya dok ya. Mungkin hipertensi yang tidak rutin kontrol atau berobat itu juga berpengaruh ya dok. Hipertensi, diabetes, diabetes juga. Kalau stroke perdarahan hipertensi. Hipertensi ya paling sering. Jadi ada dua tipe ya dok, yang perdarahan sama yang bukan. Kemudian untuk rehabnya mungkin ya Bu Nur bisa menjelaskan tentang untuk yang hipertensi yang stroke dengan perdarahan apa yang penyumbatan ya. Mungkin dokter Nur bisa lebih menjelaskan untuk fisioterapinya ini. Ada perbedaan terapi ya dok? Iya. Jadi gini ya. Jadi untuk program rehab itu adalah penata laksanaan secara holistik dan komprehensif ya. Kita harus bisa melihat dari berbagai macam aspek ya, penyakit ya.
stroke itu menarik sekali ya, karena banyak faktor dan sudah banyak sekali riset penelitian yang dilakukan terkait dengan penyakit stroke ya. Tadi sedikit tadi Dr. Lalita tentang pola hidup. Jadi lifestyle itu sangat-sangat sangat menentukan sekali. Jadi lifestyle itu tidak hanya pada pola makan ya, tapi faktor orang nggak pernah olahraga ya. Kemudian pemicu adalah faktor stresor. Faktor stresor pemicu itu juga sudah ada penelitian dilakukan ya, tentunya sudah ada penyakit mendasar underlying disease-nya. Jadi kita harus memperbaiki secara keseluruhan ya. Jadi tidak hanya makannya aja, tapi untuk lifestyle-nya harus perbaiki, harus mau berolahraga, dan juga untuk kita kalau menghindari stres terang tidak bisa, karena faktor stresor itu bisa endogen dan bisa eksogen. Kita bagaimana dalam menyikapi faktor stresor yang bisa menjadi pemicu, tentunya perlu adanya suatu proses adaptif di sana. Ya, kembali tadi. Jadi memang untuk stroke ada yang perdarahan dan non perdarahan ya, hemorrhage dan yang non hemorrhage. Di sini untuk rehabnya tentunya dalam kita melakukan program mobilisasi gitu ya. Tentunya di sini harus dipantau juga dari petugas yang baik fisioterapi dan dokternya bahwa kapan kita untuk melakukan mobilisasi. Jadi kalau pada post stroke itu ya, pada waktu ya yang perdarahan, yang hemorrhage itu kita ambil waktu adalah setelah 2 minggu ya. Setelah 2 minggu tentunya dengan keadaan umum, vital sign, hemodinamik bagus, boleh untuk pro-mobility bertahap ya, itu setelah 2 minggu. Kenapa kalau kurang dari 2 minggu dikhawatirkan akan terjadi adanya rebleeding lagi. Nah, tapi kalau untuk non-hemorrhage bisa setelah minggu pertama. Tapi tetap kita harus memperhatikan dalam memberikan program mobilisasi. Tidak sama antara satu penderita stroke dan penderita yang lain ya. Tentu dari yang pertama adalah kesadaran umumnya ya, kesadarannya, kemudian faktor-faktor pemberat yang lain. Jadi misalnya pas sistol diastolnya masih tinggi, tentunya belum boleh dulu juga untuk mobilisasi. Nah, tentunya di sini dalam yang disebut dengan pro-mobility bertahap itu juga, jadi tadi dari satu sisi anggota gerak yang terjadi kelemahan ya, untuk supaya pasien itu penderita stroke di sini bagaimana untuk dia seimbang, artinya balance gitu. Tentunya dengan satu sisi yang lemah, dia ternyata harus belajar duduk dulu ya, baru seimbang. Kemudian untuk berdirinya juga harus betul-betul ya balance ya, baru program jalan dan lain sebagainya. Dan jadi kita dalam rehab untuk penatasan pada pasien dengan pasien stroke tidak hanya pada physically saja, karena banyak yang terjadi pada pasien stroke seperti tadi ada gangguan menelan, gangguan bicara ya, dan jangan lupa adalah memori dan emosional. Nah ini ya, jadi yang banyak sekali kita dapatkan gangguan memori dan juga emosional ya. Ini tentunya perlu di treatment juga ya, karena salah satu dari faktor psikologik adalah terjadinya depresi pada pasca stroke ya. Tentunya ini perlu adanya suatu terapi suportif, psikoterapi ya, dengan kondisi seperti dengan kelemahan satu sisi, mungkin bicara sudah mulai pelo, kemudian banyak sekali gangguan-gangguan kognitif lainnya, dan tentunya ini harus dilakukan penatasan rehab ya tadi secara komprehensif mungkin gitu ya. Siap, mantap. Kalau depresi hati bisa dong. Konsultasi suportif juga boleh ya. Jadi ternyata jadi gini, kenapa depresi ya? Jadi ini sedikit ya, ini ada jurnalnya, kebetulan ada jurnalnya ya. Jadi dalam satu disebutkan bahwa dalam suatu jurnal disebutkan karena pada pasca stroke ada depresi, karena dia depresi loh. Kemarin dia masih bisa makan sendiri, masih bisa jalan, masih aktivitas, iya nih, aktivitas betul. Tiba-tiba langsung pelo, langsung tangan nggak bisa digerakkan loh. Ini akan menyebabkan depresi berat. Nah, justru di sini, dan juga emosional, ya, dia gampang sedih, dia merasa terpuruk, merasa dan lain sebagainya. Nah, ini pentingnya
dalam kita memberikan, terutama tidak hanya pada nakes ya, petugas kesehatan, tapi juga anggota keluarga, dan sangat-sangat diperlukan dukungan suportif dari anggota keluarga. Jadi sejak awal harus kita berikan ya suportif ya, mau menerima dengan kondisi yang demikian, dan itu tidak mudah ya. Dan jadi suportif terapi itu ya harus diberikan dukungan dari anggota keluarga, apakah suaminya, istrinya, anaknya, dan orang-orang yang terdekat dengan dia ya. Mungkin itu jadi perlu support ya, supportnya. Karena kalau pada pasca stroke dokternya ya, pada pasca stroke tuh kalau nangis terus ya. Nanti kalau udah ketawa, ngomong ketawa terus, nggak bisa diem. Nah inilah karena gangguan dari central nervous systemnya itu. Menarik sekali. Support system itu ya dok ya. Jadi kalau ada yang sakit stroke jangan terus ditinggal, jadi merasa berat ngurusinnya gitu ya dok. Karena banyak terjadi perubahan perilaku. Oh iya. Iya. Yang dulu nggak galak sampai jadi galak. Ayo cepet. Ayo cepet. Kayak gitu ya dok ya. Dan mudah marah ya, mudah marah ya, betul. Mudah marah. Itu jadi perhatian juga sahabat Kustati, karena mungkin dari Dr. Retno, Dr. Nur Rohmah menangani pasien juga dari segi medis sudah dilakukan sebaik mungkin, tapi kalau nggak disupport oleh keluarga atau juga lingkungan di sekitarnya juga nanti juga pengobatannya kurang optimal ya dok ya, jadi berpengaruh banget. Nah terkait dengan pengaruh pengobatan nih dok, nah ingin saya tanyakan adalah bagaimana prognosis atau mungkin bisa kita sebut kemungkinan akan sembuhnya itu tuh apakah baik atau masih bisa kembali seperti semula atau bagaimana dok? Kan mungkin sahabat-sahabat Kustati juga ada yang bertanya-tanya nih, mungkin ayahnya atau kakeknya atau siapanya mengalami stroke, terus habis itu sudah pengobatan lama kok nggak sembuh-sembuh sih, kayaknya nggak bisa sembuh deh gitu, ya udah deh gitu. Nah, jangan seperti itu ya. Cuman mungkin ada yang seperti itu, tapi kita harap tidak seperti itu dok. Kalau misalnya menurut dari medis gimana dok untuk pengobatan stroke itu? Ya tadi fase akutnya harus tertangani dengan baik. Jadi di fase akutnya, baik dengan terapi maupun rehab medik, yaitu 6 bulan pertama itu kita maksimalkan untuk meminimalkan kecacatan. Kalau untuk sembuh sempurna itu ada sequelae. Hampir sekitar 10% paling yang bebas sequelae, tapi ada sequelae rata-rata sekitar 60-70% itu ada sequelae atau kekambuhan ya, ada serangan lagi gitu ya. Stroke berulang. Kalau stroke berulang ya memang harus kita kendalikan faktor risikonya. Tapi faktor risikonya harus dikendalikan. Tapi jangan lupa ada faktor risiko yang tidak bisa dikendalikan. Apa itu dok? Keturunan. Ada yang orang tuanya juga stroke. Ya berpengaruh ya dok ya. Ya, kemudian usia, lifestyle juga. Ya, lifestyle Sebenarnya bisa dirubah, tapi mungkin ya itu kesadaran masing-masing. Ya, itu faktor risiko yang harus bisa dimodifikasi, itu harus dimodifikasi, betul-betul harus ditahan. Harus support semuanya sama-sama mau berubah baru bisa ya dok ya. Nah kalau misalkan dilalahnya, waduh dilalah ya bahasa kebetulan golden period atau 4,5 jamnya itu tuh sudah terlewat dok. Misalkan mungkin baru ketahuannya baru siang mungkin atau sore, mungkin ada keluarganya yang tinggal sendiri, terus anaknya baru berkunjung sore, udah kelewat dari 6 jam. Nah itu pengobatannya gimana dok? Kalau dari segi rehab medik maupun dari pengobatan dari saraf? Kalau sampai 7 hari kita masih menganggap itu fase akut. Tapi kalau sudah lewat ya sudah. Jadi sebenarnya sudah lewat fase akutnya. Kalau dari pengobatan rehab mediknya apakah masih bisa baik dok hasilnya? Jadi kembali untuk prognosis ya. Tadi nomor pertama adalah golden period, itu harus dikejar betul ya. Harus cepet, begitu stroke ada attack cari dokter saraf. Nah, 3 sampai 4,5 jam itu. Harus cari dokter sarafnya. Karena treatmentnya adalah
dokter saraf ya. Cari dokter saraf sampai ketemu. Jangan mau sudah ada gejala. Oke deh, jangan sampai dia ada gejala ke dokter umum. Nah, kadang-kadang nggak tahu lagi itu sebelum apa, bukan diobatin dulu, seminggu kemudian datang sudah lewat sudah penumbra tadi udah mati. Nah itu nanti menyusahkan untuk rehab medikal juga. Jadi yang pertama saya ulangi adalah tadi golden period ya, kemudian juga fase waktu ya, jelas itu. Kemudian letak dan luas lesi ya yang terjadi ya, itu ya. Kemudian juga underlying disease ya, faktor-faktor yang menjadi high risk factor itu juga harus sangat. Nah, sekarang kalau sudah telat, nah ini apa yang terjadi? Tadi sampaikan Dr. Retno Squele, jadi gejala sisa ya. Nah, di sini gejala sisa itu yang bikin nggak enaknya kalau pada pasca stroke itu kan nggak enaknya gitu ya. Ternyata kekuatannya jadi misalnya dia kekuatannya 0 ya, bisa bertahun-tahun kok masih 0 terus, kok nggak naik-naik jadi 1, 2, 3, 4 misalnya gitu ya. Belum nanti terus mulai susah lagi menelan, belum nanti gangguan bicaranya lagi dan sebagainya. Jadi ini semua akan memperberat ya kondisi pada pasca stroke. Padahal kita di rehab itu, tindakan penata laksanaan rehab itu juga tadi mulai fase akut pun sudah kita berikan walaupun pasif ya itu. Nah, yang memang yang agak repot adalah maintenance-nya ya. Oh, setelah 6 bulan loh, kenapa kok masih kondisinya seperti ini ya. Nah, itu tergantung nanti juga pada home exercise program. Kalau dia sudah pulang dari rawat inap, rawat jalan, ini yang banyak kita temukan ya. Tentunya harus ada edukasi anggota keluarga bahwa tetap harus dilatih walaupun di rumah. Jangan sampai terjadi kontraktur, jangan sampai terjadi disuse atrofi dan lain sebagainya. Nah, ini yang kadang-kadang faktor gejala sisa squale ini akan memperberat kondisi ya dari pasca stroke itu sendiri. Jadi sebetulnya tujuan kita kalau kita melihat pada penderita-penderita pada pasca stroke adalah goal kita adalah dia harus tetap survive. Dan ini terus kita memberikan motivasi yang kuat. Dia harus mandiri. Terutama kita harus sejak awal memberikan suatu edukasi bahwa untuk ADL kegiatan mulai mandi, makan, ya pakai baju, berhias dan sebagainya ke kamar mandi ya. Nah, dengan kondisi yang memungkinkan dia harus bisa mandiri. Nah, ini penting sekali ya. Jadi goalnya kemandirian dalam aktivitas sehari-hari ya, mungkin itu. Goalnya berarti minimal itu bisa melakukan kegiatan ADL. Mandiri, minta tolong ya. Jangan seperti itu. Harus semangat pokoknya. Semangat ya. Tapi saya jadi tergelitik dok terkait itu. Nah, kalau misalkan mungkin rata-rata sahabat Gustati mungkin ada juga yang sambat dok, kayak kalau misalnya udah kena stroke itu kan harus berobat rutin, terapi rutin. Kalau misalkan aduh udah bosan banget nih gitu, ada capek banget nih gitu, udah depresi berat, aku nggak mau gitu, nggak mau minum obat lagi, nggak mau terapi lagi, gimana tuh? Kan jadi tidak memungkiri ya dok. Kalau yang saya tahu kalau misalkan setelah terkena stroke pun juga harus pengobatan rutin, minum obatnya rutin, terapinya juga rutin. Nah, ini apa pengaruhnya gimana dok kalau misalkan minum obatnya tidak rutin gitu? Ya, terjadi stroke berulang. Hampir 50% terjadi stroke berulang. 50% terjadi stroke berulang. Malas minum obat. Karena itu ya dok seringnya. Kan kadang ini saking udah bosannya, udah badannya udah enakan, terus itu menyerah gitu, kayak udah gitu, terus nggak minum obat lagi. Padahal harusnya tetap masih maintenance ya dok. Tujuan kita kadang minum obat rutin adalah mencegah serangan berikutnya, bukan menyembuhkan yang sudah loh. Itu kecacatannya terus of the day-nya adalah gitu. Untuk mencegah untuk serangan berikutnya. Berikutnya. Kalau untuk kecacatannya ya mungkin ya sudah, itu sudah maksimal. Tapi jangan sampai yang cacat yang kiri kemudian stroke berikutnya yang kena yang kanan. Nah, udah naudzubillah jangan sampai itu ya. Nah, itu pentingnya berobat rutin. Nah, kalau misalkan itu berobat rutin itu udah 50% terjadi kekambuhan. Kalau misalkan obat rutin tapi kebalik, nggak obat rutin tapi terapinya
gimana sih? Jadi gini sahabat saya, maksud saya malas minum obat, nggak rutin, tapi terapinya rutin. Kalau dari segi medis gimana dok? Oh ya nggak bisa. Tetap kalau dia sudah punya penyakit komorbid ya harus rutin. Harus rutin obatnya, walaupun terapinya seumur hidup. Nah, kalau sekarang dibalik, kalau misalkan apa namanya obatnya rutin tapi nggak terapi, dari segi rehab medis gimana dok? Jadi kita pertama kali dalam perawatan untuk rehabilitasi medik, kita harus memberikan edukasi. Edukasi ini penting sekali, ya. Jadi selain ya, kalau selama rawat inap tentu dilakukan oleh petugas fisioterapi OT dan TW dari rumah sakit. Tapi setelah pulang, paling nanti dia kontrol seminggu sekali, ya, fisioterapi seminggu sekali, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pentingnya edukasi di sini adalah baik anggota keluarga dan pasien sendiri kita berikan contoh untuk dia bisa melatih ini. Biasanya kita memberikan edukasi, apakah dia pada waktu kontrol fisioterapi ataukah sebelumnya kita bekali. Oh, nanti latihannya demikian. Jadi kalau latihan anggota gerak atas demikian latihan, dan ini harus dilakukan setiap hari. Dan nah, di sini ada dukungan tadi, motivasi. Jadi dia harus bisa melakukan latihan sendiri. Nah, kita sebutkan kalau misalnya dia nggak mau latihan atau mungkin rasa-rasen, ya, kan itu jadi anak Gen Z, mager nih, gitu. Itu. Nah, ini yang nomor satu adalah tadi yang disebut dengan apa? Ada subluxasi, jadi shoulder. Jadi karena dia kekuatannya satu menurun, motoriknya, akhirnya dia sendinya dia akan subluxasi, akhirnya terjadi frozen shoulder, ya. Jadi kekakuan, nyeri, dan keterbatasan dalam luas gerak sendi, ya, itu namanya frozen shoulder. Bisa itu sampai ini ya, iya dok, sampai turun ini ya. Sampai turun, sampai turun, ya. Itu yang harus kita berikan suatu edukasi. Pasien harus bisa sendiri melakukan latihan. Nanti ada caranya, ya, gerakan-gerakan yang kalau kita disebut dengan bobat terapi, ya. Kemudian yang anggota gerak bawah juga demikian. Kita contohkan kalau dia tidak mau tadi latihan sendiri, ya, atau mungkin dilatih lah. Latihan sendiri pun bisa sebutnya dia melakukan, ya, dengan duduk, ya. Kemudian akibatnya kalau nggak dilatih dia jalannya itu dia pasti akan yang disebut dengan hemiparetic gait, ya. Jadi pola jalannya itu dia nggak seimbang gitu, ya. Jadi miring sebelah jalan. Nah, di sini pola gait yang begini yang tidak kita harapkan karena semua kaku, ya. Karena dengan spastiknya tadi itu dia semakin pola gait-nya tuh akan semakin nggak bagus gitu, ya. Nah, inilah yang harus kita antisipasi dan lain sebagainya, itu bahwa pasien harus mau latihan sendiri. Sebetulnya gerakan-gerakannya simple, ya, cuman bagaimana kita bisa memotivasi supaya tadi nggak rasa-rasen. Nah, ini rasa-rasen ya, jadi harus, ya, itu pun dukungan. Jadi sebenarnya bisa dia lakukan sendiri, ya, itu bisa. Jadi untuk mencegah tadi komplikasi, ya, pada mengenai otot-otot dan sendi mungkin itu, ya. Jadi berarti bisa ditarik kesimpulan sebenarnya harusnya dua-duanya harus berjalan beriringan. Nggak boleh pilih kasih, nggak boleh pilih nggak boleh mager, tidak boleh malas, tidak boleh aras-aras, tidak boleh, karena nanti mempengaruhi hasil juga, ya dok, ya. Nah, kalau misalkan sudah nih, tadi kita sudah membicarakan apa itu stroke, kemudian pengobatannya harus seperti apa, terus kita harus ngapain nih kalau misalkan sudah menemukan ada gejala stroke. Nah, sekarang mungkin yang bisa saya tanyakan adalah ini dok, pencegahannya gimana? Mungkin kalau dari segi medis pencegahannya seperti apa, dari segi rehab medik apa yang harus dipersiapkan? Mungkin ada pengaman-pengaman apa gitu ketika nanti sudah mulai terapi pasca stroke seperti itu. Mungkin dari Dr. Retno dulu terkait dengan pencegahan stroke dari sahabat Kustati harus bagaimana, harus apakah ininya mencegah faktor resiko yang harus ini. Semua faktor risiko stroke itu tadi dicegah. Jadi memang sering cek tensi, laborat, apalagi yang sudah punya faktor genetik diabetes, hipertensi,
itu ya monitor tensi, monitor kadar gula darah. Karena kita nggak tahu kapan kita kena hipertensi, kita nggak tahu kapan kita kena penyakit gula. Benar juga. Itu yang harus kita monitor ya. Kalau kita masih dalam kondisi sehat ya 6 bulan sekali harus cek laboran. Minimal 6 bulan sekali. Iya. Lebih aman daripada nggak sama sekali. Iya. Apalagi untuk kaum mager nggak pernah olahraga kayak saya. Harus. Tapi saya ada beberapa pasien muda sudah kolesterolnya tinggi loh. Nanti Bali. Dulu kan 40 lebih ya. Iya, tapi ini ada 40 kurang sekarang. Iya, tapi kolesterol kok tinggi ya? Bisa sih dok. Sekarang makan enak kayak paru bacem, terus habis itu isobaban itu enak loh. Salah satu pengaruh kolesterol ada ya. Karena saya kalau misalkan makanan-makanan yang mungkin bisa sahabat Kustati hindari ketika sudah mengetahui itu kayak gimana dok? Ada makanan-makanan yang harus dihindari nggak? Untuk kalau sudah di dalam laboratnya sudah ada warning ya, ya itu dihindari. Contohnya dok, kalau misalnya yang sering kan hipertensi nih dok, yang penyebab stroke ya, faktor resiko paling sering itu kan hipertensi. Nah, apakah ada makanan-makanan yang mungkin sahabat Kustati harus hindari agar tidak terkena pemicu awal, yaitu adalah tensi tinggi? Kalau sudah terkena hipertensi, ya dihindari. Contohnya apa dok? Misalkan garam asin-asin ya dok? Iya, ya sudah terlalu asin, terlalu ya sudah hindari. Itu enak semua lagi dok. Makanya Santan gitu. Iya, santan juga nggak boleh ya dok. Jadi ini dok menarik juga kemarin ternyata yang membuat gulai itu bukan dagingnya tapi santannya. Jadi bukan dagingnya tapi santannya ya dok yang membuat pemicu tensi tinggi itu. Jadi harus hati-hati ya. Santan yang direbus lama. Nah, santan yang direbus lama. Iya. Rendang tuh contohnya itu. Iya. Oke, itu makanan. Tapi dua-duanya rendang itu, dagingnya juga. Dagingnya iya, dagingnya juga. Bumbunya lagi ya dok. Makanya jangan sakit guys. Kalau untuk yang muda-muda tetap saya sarankan olahraga. Kalau makannya masih bebas, tapi selama dia olahraganya masih bagus, kan dia termetabolisir secara cepat ya. Iya sih. Ya, kalau dulu kan usia-usia 40 karena kan mobilitasnya sudah mulai menurun, sedangkan makannya masih enak. Itu mulai muncul lah penyakit metabolik. Makanya yang anak-anak muda sekarang itu yang bahaya, olahraganya kurang, makanannya enak-enak. Oke, habis ini saya olahraga. Dulu kan kita jalan-jalan, sering jalan. Sekarang kan enggak. Sekarang tik gojek online, dulu kan kita harus masak, harus berjuang lah untuk makan enak itu. Pasar, jalan, sekarang makan mager, panggil ojek online. Semua dipermudah, tapi ya itu dilemanya ya dengan teknologi maju, tapi harus seimbang lah kita intake sama outputnya ya dok ya. Nah, kalau dari rehab medik dok, kalau misalkan sudah mungkin pasca stroke ya dok ya, di rumah gitu kan harus kita motivasi, support. Nah, apakah ada yang perlu dari keluarga siapkan gitu mungkin untuk terapi? Ya, jadi saya nambahkan memang tadi ya, olahraga ya, exercise itu luar biasa, tapi tidak mudah. Yang mudah diucapkan, tapi prakteknya juga sulit ya, karena exercise itu adalah suatu kegiatan yang terstruktur, terprogram. Kita harus melakukannya paling tidak seminggu 3 kali, syukur-syukur setiap hari ya, karena memang ini akan mempengaruhi semua metabolisme dan hormonal dan sebagainya. Tadi exercise luar biasa ya itu. Jadi termasuk tadi lifestyle, tidak hanya pada makanan ya. Nah, kemudian nah kalau sudah terjadi stroke, nah tadi sudah disebutkan dokter supaya tidak terjadinya serangan ulang. Nah, tentunya harus kita perhatikan juga faktor-faktor sebagaimana supaya tidak terjadinya recurrent tadi. Nah, ya kemudian yang harus kita perhatikan kalau pada penderita pasca stroke di rumah adalah bagaimana dia masih bisa beraktivitas ya. Ya, tentunya semaksimal mungkin. Jadi memang kita ada program, kalau misalnya pada satu sisi yang kanan dia terjadi kelemahan, kita harus mulai melatih anggota gerak yang kiri untuk juga mulai melatih untuk kegiatan tadi, ya makan atau minum, pakai baju, ke kamar mandi dan sebagainya ya. Jadi mulai mengadaptasi
jadi anggota gerak yang lemah satu sisi yang lain ya. Itu tentu beda kalau misalnya dia memang apa right hand apa dia left hand ya. Kalau memang dia right hand yang kena yang kanan, berarti harus dia melatih yang sebelah kiri. Itu yang pertama. Kemudian kita juga harus mulai memodifikasi ya alat-alat yang di rumah gitu ya. Kalau dia seorang ibu rumah tangga atau dia masih harus masak atau mungkin sekedar ya walaupun dia cuci-cuci taruh ya, jadi semua dimodifikasi memudahkan dalam dia kegiatan sebagai ibu rumah tangga gitu ya, tetap bisa melakukan walaupun dengan satu sisi yang lemah ya, jadi tetap bisa melakukan. Misalnya kalau dia harus nyapu, bersih-bersih ya, tetap bisa melakukan itu. Tentunya semua harus disesuaikan ya. Nah, yang juga harus kita perhatikan adalah resiko terjadinya resiko jatuh ya. Jadi di sini memang untuk pasien safety itu harus betul diperhatikan. Jadi jangan sampai terjadi nanti ya Dokter Retno ya serangan ulang karena ada trauma kapitis misalnya ya, trauma kepala kebentur jatuh. Nah ini ya, ini resiko tambah lagi. Problemnya jadi banyak. Tambah itu ya. Nah tambah itu SDH iya. Perdarahan juga keceduk itu tadi karena gangguan keseimbangan tadi masih imbalance, jadi dia mudah sekali jatuh. Kemudian ini terap-terapan di rumah, hati-hati ya, terap-terapan di rumah. Kadang-kadang kan ada satu terap ya, kemudian mungkin dia dari visual masih belum kelihatan, akhirnya jatuh lagi ya. Kemudian ini penerangan ya, dari penerangan juga jadi jangan yang remang-remang gitu, jadi harus juga terang ya. Terus kemudian licin tadi terutama di kamar mandi atau tempat cucian. Jadi hal-hal yang harus kita perhatikan adalah faktor risiko terjadinya supaya tidak jatuh. Nah ini penting sekali ya, harus. Nah ada lagi, jadi untuk rehab itu ada yang disebut dengan terapi rekreasi. Dokter latih ya. Rekreasi itu healing mungkin. Tapi di sini sebenarnya kita lebih mengfokuskan hobinya. Oke. Jadi seorang punya Dokter Lalita senang musik, nah ya, atau mungkin ada yang senang berkebun ya, atau mungkin ikan atau burung atau apapun yang itu dikembalikan ke hobi-hobi itu ya. Karena mungkin dengan tanaman aja tuh menjadi suatu obat untuk dia ya. Kesenangan baru, jadi kesenangan juga, atau ya. Musik atau apapun lah ya hobinya itu ya. Jadi ini yang disebut dengan terapi rekreasi. Atau mungkin silahkan ya jalan-jalan ya, jadi walaupun mungkin di atas kursi roda adalah healing itu ya. Itu kemudian yang kedua yang disebut dengan return to work. Artinya kalau dia masih bekerja atau kalau dia sebagai dosen atau sebagai apapun ya, bagaimana kita bisa mengembalikan fungsi walaupun dengan seminimal mungkin, dengan kondisi yang ada kita optimalkan, kita maksimalkan. Kira-kira masih bisa mengajar, bekerja, atau mungkin kalau seorang dokter apakah masih bisa praktek dan seterusnya. Nah ini yang disebut dengan return to work. Kita ada program untuk itu, dan tentunya ini harus ada bimbingan ya dari staf, dari petugas dari rehab mungkin itu ya. Jadi sebenarnya banyak ya sebenarnya terapinya ya, terapinya banyak, pengobatan medis ataupun rehab mediknya. Nah, jadi mungkin sahabat-sahabat Kustati juga harus perhatian terhadap dirinya dia juga atau keluarganya juga yang mungkin sedang mengalami masa berat dalam pengobatan stroke ini ya dok ya. Nah, untuk terakhir ini dok, pertanyaan terakhir untuk jenengan berdua, untuk Dokter Retno dan Dokter Nur-Rahma. Pertanyaannya sama. Pesan-pesan apa yang mau disampaikan kepada sahabat Kustati ini dok terkait dengan stroke? Mungkin mau siapa dulu? Monggo, Dokter Retno. Monggo. Kalau untuk stroke ya lebih baik pencegahan itu, lebih baik daripada pengobatan. Ya. Di mana-mana pencegahan itu lebih baik ya daripada pengobatan. Soalnya kalau sudah jatuh kandung ya. Jadi kalau dokternya sudah ngendiko nopo, sudah ngatur sesuatu, memberikan terapi, manut dulu gitu. Demi kesehatan sahabat juga soalnya ya, demi kebaikan bersama. Kalau Dokter Nur-Rahma ada pesan yang mau disampaikan kepada sahabat Kustati? Ya, terima kasih Dokter Lalita, Dokter Retno ya.
Oke ya. Jadi kalau kita melihat dari upaya-upaya ya kita di masyarakat ya, promotif ya, preventif, kuratif, rehabilitatif. Tapi sebenarnya rehabilitatif ini tidak hanya di bagian akhir, rehabilitatif tetap di bagian awal pun kita harus sudah mulai upaya-upaya untuk promote tadi ya, banyak memberikan penyuluhan ke masyarakat ya, mungkin kita bisa memberikan dalam event-event apa ya dan lain sebagainya ya, itu bagaimana tadi upaya untuk pencegahan ya. Jadi bagaimana dengan pola hidup yang sehat ya, karena masyarakat itu tadi ya, karena sedangkan kondisi saat ini ya, situasi dan yang semuanya serba instan ya. Nah, nanti kalau udah sakit maunya instan lagi ya. Maunya semuanya cepat. Cepat ya. Jadi saya rasa itu tadi ya, mulai promotif, preventif ya, kuratif, rehabilitatif, tapi rehabilitatif harus mulai dari awal, itu upaya-upaya supaya untuk lifestyle ya, pola hidup, pola makan, jangan lupa exercise, dan tadi bagaimana supaya kita bisa supaya, nah ini agak sulit ini kalau saya lihat ya Dokter Retno, Dokter Lalita ya, memberikan edukasi. Jadi kalau pasien-pasien obes ya, itu paling sulit kita memberikan edukasi karena untuk dietnya ya, dan ini juga tidak mudah ya, apalagi untuk menurunkan berat badan ini susah banget ya. Nah, karena faktor juga resiko adalah obesitas ya. Mungkin demikian Dokter Lalita ya. Ya. Terima kasih Dokter Retno dan Dokter Nurrahma. Mungkin udah ilmunya banyak banget nih. Terima kasih sudah berkenan hadir pada acara Bihati ini ya Dok ya. Ilmunya sudah sangat banyak sekali. Silahkan dari sahabat-sahabat Kustati bisa mengambil ilmu sebanyak-banyaknya. Jika bermanfaat juga alhamdulillah ya Dok ya. Gitu. Nanti kalau misalkan membutuhkan konsultasi atau mau periksa bisa langsung ke Rumah Sakit Kustati bertemu dengan Dokter Retno di Poli Saraf di hari apa Dok? Setiap hari ada. Setiap hari ada. Sabtu. Kecuali Sabtu. Dokter Nurrahma? Ya, saya hari Selasa, Rebo, tapi kita buka untuk poli rehab ya, dari setiap hari ada. Setiap hari juga ada. Jadi sahabat-sahabat Kustati tinggal nanti langsung daftar aja ke Rumah Sakit Kustati, kemudian nanti akan diarahkan untuk periksa lebih lanjut seperti itu ya. Mungkin untuk episode kali ini cukup sekian ya Dokter ya. Terima kasih ilmu-ilmunya terhadap dengan penata laksanaan pada stroke dan juga pasca stroke. Nanti kita akan ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Kembali lagi nanti kita ke episode baru di acara Bihati, Bincang Sehat bersama Kustati. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.